Kita sering menatap langit malam, memetakan galaksi yang berjarak jutaan tahun cahaya, dan mengirim robot ke Mars yang gersang. Namun, tepat di bawah kaki kita, menutupi 70% planet ini, terdapat sebuah dunia yang lebih asing daripada permukaan bulan. Hingga hari ini, kita baru memetakan sekitar 25% dasar laut dengan resolusi tinggi. Sisanya masih menjadi misteri yang tertutup kegelapan. Mengapa dengan segala kecanggihan teknologi abad ke-21, menjelajahi laut tetap menjadi misi yang hampir mustahil? Masalah pertama bukanlah hiu raksasa atau monster laut, melainkan fisika murni. Di darat, kita hidup di bawah tekanan 1 atmosfer. Namun, setiap Anda turun 10 meter ke dalam air, tekanan bertambah 1 atmosfer lagi. Di dasar Palung Mariana, sekitar 11.000 meter, tekanannya mencapai 1.000 atmosfer. Faktanya, itu setara dengan membiarkan 1 ekor gajah berdiri di atas jempol kaki Anda. Atau lebih ekstrim lagi, bayangkan Anda mencoba menahan beban 50 pesawat jet jumbo sekaligus. Pada tekanan ini, material yang kita anggap kuat bisa mengerut seperti kaleng soda yang diinjak. Inilah alasan mengapa kapal selam riset seperti Deep Sea Challenger atau Alvin harus dibangun dengan dinding titanium tebal dan jendela dari kristal sintetis yang sangat kecil. 1 retakan sehelai rambut saja, mata tekanan akan menghancurkan segalanya dalam hitungan milidetik. Cahaya matahari hanya bisa menembus hingga kedalaman 200 meter. Zona fotik. Setelah itu, kita memasuki dunia tanpa warna. Di bawah 1.000 meter, kegelapan menjadi absolut. Tanpa cahaya, navigasi menjadi mimpi buruk. GPS tidak berfungsi di bawah air karena gelombang radio diserap oleh molekul air. Peneliti harus menggunakan sonar gelombang suara untuk melihat, tapi suara pun berperilaku aneh di bawah sana, memantul dan terdistorsi oleh perbedaan suhu dan salinitas. Berbicara soal suhu, laut dalam adalah lemari es raksasa. Rata-rata suhunya hanya berkisar 0 derajat hingga 3 derajat Celcius. Namun, di dekat ventilasi hidrotermal, celah vulkanik, air bisa menyembur dengan suhu 400 derajat Celcius. Kontras yang mematikan ini membuat desain instrumen penelitian menjadi sangat mahal dan rumit. Di tengah kondisi yang mustahil ini, kehidupan justru berkembang. Penelitian dari Census of Marine Life mengungkapkan bahwa laut dalam adalah rumah bagi jutaan spesies yang belum teridentifikasi. Mari kita bicara tentang bakteri ekstremofil. Mereka tidak butuh matahari untuk fotosintesis. Mereka menggunakan kemosintesis, mengubah bahan kimia beracun dari perut bumi menjadi energi. Ada juga kisah tentang cumi-cumi raksasa, Architeuthis. Selama berabad-abad dianggap sebagai mitos pelaut bernama Kraken, hewan ini baru berhasil difilmkan di habitat aslinya pada tahun 2012. Mengapa begitu lama? Karena mereka sangat sensitif terhadap getaran dan cahaya dari robot-robot kita.
Menjelajahi laut ibarat mencoba memotret hewan hutan yang pemalu menggunakan tank yang berisik dan lampu sorot yang menyilaukan. Ada satu alasan jujur yang jarang dibahas. Uang. Mengirim manusia ke ruang angkasa seringkali dianggap lebih bergengsi dan memiliki nilai strategis politik. Secara logistik, mengirim ROV, Remotely Operated Vehicle, ke dasar laut bisa memakan biaya puluhan ribu dolar per hari hanya untuk operasional kapal induknya. Air laut bersifat korosif. Ia menghancurkan logam, merusak sirkuit elektronik, dan menelan peralatan mahal tanpa ampun. Di ruang angkasa, Anda berurusan dengan hampa udara, tekanan rendah. Di laut, Anda melawan tekanan yang ingin meremukkan Anda. Menghadapi tekanan jauh lebih sulit secara rekayasa daripada menghadapi kehampaan. Meski sulit, mengapa kita harus terus mencoba? Jawabannya ada pada masa depan kita sendiri. Obat-obatan. Banyak organisme laut dalam menghasilkan senyawa kimia unik untuk bertahan hidup yang kini diteliti untuk mengobati kanker dan bakteri yang kebal antibiotik. Iklim. Laut adalah penyerap karbon terbesar di planet ini. Memahami arus laut dalam adalah kunci untuk memprediksi pemanasan global. Asal-usul. Banyak ilmuwan percaya bahwa kehidupan pertama di bumi bermula di ventilasi hidrotermal dasar laut. Mencari tahu dasar laut berarti mencari tahu akal silsilah kita. Kita memiliki peta Mars yang lebih detail daripada peta dasar samudra kita sendiri. Ini adalah ironi, tapi juga sebuah undangan. Lautan bukanlah sekadar masa air yang luas. Ia adalah perpustakaan sejarah bumi yang belum terbaca, laboratorium raksasa yang belum terjamah, dan paru-paru dunia yang sedang berjuang. Mungkin tantangan terbesar dalam menjelajahi laut bukanlah tekanannya, suhunya, atau kegelapannya, melainkan rasa penasaran kita untuk berhenti sejenak, melihat ke atas bintang-bintang, dan mulai melihat ke bawah, ke dalam kegelapan biru yang dalam itu. Karena di sana, di tempat yang paling sulit dijangkau, mungkin tersimpan rahasia tentang siapa kita sebenarnya.